mengembangkan potensi diri kita sebagai manusia. Penting manusia. Itu ya. Setelah jauh lama kita, kalau kata bahasa anak sekarang itu kita LDR-an. LDR dengan siapa? LDR dengan guru, dengan teman, dengan sekolah, dengan seluruh aktivitas di sekolah kita berjalan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi jalan nanti di awal ajaran baru kita kembali normal menjalankan aktivitas itu dengan aktivitas belajar. Maka patut kita syukuri dan kita memanjatkan puji kepada Allah dengan mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kebahagiaan alam, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa juga kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, bawang tabi, sehingga kita juga sebagai pengikutnya dengan berkah salawat serta salam kepada baginda Nabi, kelak kita di yaumil akhir kembali dikumpulkan dan mendapatkan syafaatul uzma dari siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana semuanya pada sehat? Ya. Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Oke, kalau saya tanya apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Dan hari ini saya mungkin tidak bisa mengenal satu persatu di sini, dan juga sebelum saya memaparkan materi ataupun sharing kepada adik-adik semua, ya saya panggil adik-adik, ya, kayaknya kita tidak jauh umurnya. Kalian berapa? 17. Beda 2-3 tahun. Ya, sebelumnya karena saya baru di sini ya, saya baru bulan Januari mungkin masuk di sini. Ini kelas berapa? 10 ada? Kelas 11 ada? Kami ucapkan selamat datang kepada dari KCD ya. Selamat datang Dr. Mono. Mungkin nanti dijeda dulu ya, nanti Ibu mengisi bimbingan di kelas ini dan juga nanti akan kita sebelum berikutnya. Jadi Ibu, baik anak sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 5, Ibu Dr. Mono Winardi. Alhamdulillah, mudah buat kita semua, dan beliau berkenan menyapa kalian, menyampaikan beberapa hal pada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa siang hari ini Pak Pogi dan kawan-kawan, saya bisa hadir di hadapan yang cantik dan yang ganteng ini di SMA 1 Pamukuda Kabupaten Sukabumi. Sehat untuk semuanya ya. Oke, anak-anak sekalian, bahwa kalian hari ini semua sedang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan, kegiatan positif yang dilakukan oleh seluruh sekolah SMA SMK SMG di Provinsi Jawa Barat. Dan barangkali kalian hari ini kebagian giliran untuk masuk secara langsung atau terbuka setelah barangkali sebelumnya mengikuti kegiatan pesantrennya secara daring online ya. Oke, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah kebahagiaan saya karena saya bisa langsung bertemu dengan anak-anak pada kondisi kita semua sudah lebih dari 1 tahun
belajar online pasti ada masanya kan. Bosan duduk terus di depan laptop, mantap terus makanya ke layar HP, betul ya? Belum lagi ke masalah lainnya, yaitu tiba-tiba jaringan hilang, betul ya? Kemudian pulsa atau kuota habis, kemudian tiba-tiba gimana mau belajar online, ya? Alatnya tidak punya, alatnya rebutan dengan adik, HP-nya, betul nggak? Bagi-bagi digunakan oleh adiknya, kemudian digunakan yang SMS, tapi kita nanti kebagian sore-sore, rebutan. Belum lagi, memang seperti itu, bahwa faktanya guru-guru kita pun barangkali ketika memberikan pelayanan kepada anak-anak ini, ya, itu semuanya bisa mengikuti keinginan, sehingga muncul materi yang diberikan terlalu sulit, ya. Makanya di guru masihkan tugas tidak jelas, ya. Kemudian sulit berkomunikasi dan lain-lain. Ada yang merasa gaje, tugas dari bapak ibu gurunya gaje, ya, tidak jelas, ya. Main lempar saja di grup WA, benar kan? Itu ketika kamu komunikasi konsultasi, gurunya hilang dari grup. Nanti karena diteang-teang kembali malah, ya. Jadi kalian mengerjakan tugas sulit. Itu adalah permasalahan. Belum lagi bosan, belum lagi tidak fokus, ya. Belum lagi lingkungan internal keluarga, barangkali karena punya adiknya ogo harus diasuh, ganggu dan lain, betul kan? Apalagi lingkungan sekitar, tiba-tiba ada tetangga yang sedang ngebangun, suaranya ganden, ya, atau mungkin dekat dengan pasar atau terminal dan lain. Itu adalah permasalahan yang sangat kami rasa, ya. Artinya yang sedang merasakan permasalahan itu bukan anak semua saja, tetapi kita juga ikut merasakan, karena bapak ibu guru juga sama, ya. Pertama, tidak hadirnya kalian di sekolah ini apakah menjadikan bisa bersedih dulu, dan ingin secepatnya bertemu kembali. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, semua doa dikabulkan. Kita sama-sama berdoa semoga secepatnya pandemi ini cepat berakhir, akhirnya. Kemudian secepatnya kita semua bisa tatap muka kembali sesuai dengan janji pemerintah di bulan Juli yang akan datang. Ini kelas 11 kan? Nah, berarti kan bulan Juli itu sudah jadi kelas terakhir, kelas 12. Masalahku selama kelas 12 saya belum pernah sekalipun tatap muka di sekolah, ya. Jadi setelah masuk ke kelas 11 di tahun 2020, nanti kelas 12 itu di tahun 2021, kan begitu ya? Ada tatap muka, adalah dikit-dikit itu mencuri-curi itu pun tanpa pengetahuan dan lain-lain. Saya pikir seperti itu. Anak-anakku sekalian, ini adalah kegiatan positif, ya, yang harus kita lakukan di tengah kebosanan, di tengah anak-anak yang sedang mengalami gagal fokus. Di rumah kadang-kadang kita juga stres, ya. Belajar online setiap hari, guru memberi tugas juga numpuk, tugasnya juga tidak jelas, materinya juga kadang-kadang sulit, mengerjakannya juga kadang-kadang minta tolong orang lain. Oleh karena itu, kegiatan ini luar biasa positif. Barangkali Pak Ogi, ini adalah test case. Kalau hari ini kita bisa tatap muka, mengapa tidak bulan Juli kita tatap muka pembelajaran secara umum, secara normal seperti biasa, ya. Dan bisa menggunakan ruangan ini, ruang kelas bukan begitu. Oh, ruang kelas ya. Maksud saya, ya, ini memenuhi protokol kesehatan. Jika ini dianggap tidak, bisa saja nanti bapak dan ibu guru di luar pasang kursi, ya, kalian berjemur. Jadi kita melaksanakan outdoor learning, pembelajaran di luar kelas. Itu lebih menyenangkan. Dan itu barangkali protokol kesehatannya lebih dapat. Mau seperti itu tatap muka, mau? Oleh karena itu berdoa, ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kemudian mudah-mudahan bulan Juli kita semua bisa secepatnya tatap muka kembali, sehingga kita semuanya tidak mati gaya, ya, mati
gaya termasuk saya juga sama. Kita semua terkaget-kaget ya. Lalu anak-anakku hari ini kelas 11, sebentar lagi kelas 12. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan tugas kewajiban sebagai seorang pelajar, seorang siswa, mengikuti tata aturan, tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah ya. Kayak enak ngantuk jam segini. Kalau saya udah dua kali bercerita-cerita ya. Lalu yang lainnya pesannya adalah anak tetap fokus, tidak usah terpengaruh. Kita harus bisa menjadi pribadi yang menang menghadapi permasalahan ya. Fokus bertujuan ke depan, tidak usah terganggu. Kita harus menjadi pemenang dan tidak boleh menjadi pecundang. Kita kalah oleh pandemi, tiba-tiba semangat jadi turun, menjadi pribadi yang pesimis, menjadi pribadi yang pemalas, menjadi pribadi yang rendah diri ya. Itu berarti tanda-tanda kekalahan. Kita tidak boleh. Kita harus menang. Walaupun permasalahan mendera bumi ini, bukan hanya mendera Indonesia kan, mendera bumi ini, kita harus keluar menjadi pemenang. Bagaimana kita survive di masa pandemi, kemudian kita dengan hilang gemilang mencapai kemenangan. Siap ya? Siap. Kuncinya fokus kepada tujuan. Tidak boleh kemana-mana. Fokus pada tujuan. Saya ingin selesai dari SMA Negeri Parung Kuda dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang saya harapkan, yaitu saya ingin masuk di jurusan kedokteran Unpad. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Saya ingin masuk ke teknik industri di ITB. Amin ya Rabbal Alamin. Itu namanya fokus kepada tujuan. Tidak usah terpengaruh. Walaupun pembelajaran tidak langsung, hadirin aja lah. Yang penting cita-cita saya masuk ke Unpad tercapai. Yang penting cita-cita saya masuk ke ITB tercapai. Yang fokus kepada tujuan ya. Kemudian lakukan yang terbaik, yang bahwa kita semuanya bisa lakukan walaupun di tengah pandemi ya. Lalu yang lain, bagaimana kita supaya bisa sampai di tujuan, yaitu salah satu kuncinya adalah kita adalah rata-rata dari 5 orang yang sering menghabiskan waktu dengan kita. Kita adalah rata-rata dari 5 orang. Betul ya? Jadi gini, jika kita sering menghabiskan waktu dengan orang yang optimis, maka kita akan menjadi orang yang ke-6 yang optimis. Jika kita menghabiskan waktu sering dengan 5 orang yang bahagia, maka kita akan menjadi 5 orang ke-6 yang bahagia. Jika kita menghabiskan waktu banyak dengan orang yang pemalas, maka kita akan menjadi orang ke-6 yang pemalas. Nah, ke bawah ya. Jika kita banyak menghabiskan waktu dengan orang yang cerdas, maka kita akan ke bawah cerdas. Sehingga dengan siapa kita, ya, usahakan untuk tidak terlalu berdekatan dengan yang pemalas. Diajak bangun pagi aja sulit, diajak tadarus saja tidak mau, mungkin seperti itu. Diajak salat saja alasannya banyak banget, ya. Jangan dengan yang itu, tetapi harus dengan yang optimis. Semuanya yang ada di sini adalah pribadi yang optimis, amin ya rabbal alamin. Semuanya yang ada di sini adalah pribadi yang bahagia, amin ya rabbal alamin. Oke ya, oke. Dan apa yang akan kita dapatkan? Sekarang kita memikirkan sesuatu, maka itu yang akan kita ucapkan. Yang kita ucapkan itu berpotensi dengan apa yang kita lakukan. Yang kita lakukan itu kemungkinan menjadi sebuah habit atau sebuah kebiasaan. Ketika sudah jadi kebiasaan, maka akan berubah menjadi karakter. Ketika sudah jadi karakter, bukan tidak mungkin, itu adalah takdir atau nasibnya. Jadi bukan tidak mungkin, apa yang kita pikirkan akan berubah menjadi takdir. Oke ya? Oke, itu saja barangkali anak-anakku sekalian. Tetap semangat, sehat, fokus ke depan, dan rata-rata siapa yang menghabiskan waktu dengan kita, tolong diperhatikan. Ya, kalau nunutan gak jadi masalah. Ya, nunutan mah manusiawi, bulan puasa gini enak nunutan, ngantuk maksud saya. Oke ya? Jadi bukan berarti kita banyak menghabiskan waktu dengan orang mengantuk, maka tidak akan menjadi mengantuk, tenang enggak? Ya, wajar lah. Kosong kanan, ya,
kemudian dengar ceramah juga dari sini keluar dari sini mungkin seperti itu ya. Oke anak-anak, selamat lanjutkan pesantren Ramadannya, sehat selalu, salam buat orang tua kalian, tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berkenan foto dulu. Boleh. Ibu Rani ada kaitan sama yang lain. Panitia OSIS, Pak. OSIS panitia. Ibu Reni ada Udes, ada Bu Imas tadi silakan. Foto bersama dengan Ibu Kepala Kantin. Asep, Ketua OSIS ada. Ketua OSIS. Panitia. Ketua OSIS sudah ketemu ya Bu? Pak Uda, mangga. Panitia mah? Panitia? Panitia boleh. Panitia yang ada mana? Kelas 11. Itu siapa itu? Bimas. Duduk dong di sini ya. Panitia mereka ini satu. Yang lain biar jadi. Panitia yang salah. Ketua mana salah? Mangga pinter, Pak. Yang kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Presiden yang telah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Mudah-mudahan arahan yang tadi sudah disampaikan kepada kita bisa kita laksanakan, dan juga harapan kita bersama di nanti di bulan Juli tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka semua saja terkabul. Selain daripada doa, kita ikhtiar untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Baiklah, kita lanjut kepada penyampaian. Ya, sebelumnya juga saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan mungkin ya, untuk nama ada di sana. Nama saya Uzan. Boleh panggil Bapak meskipun saya belum jadi bapak-bapak. Asal jangan dipanggil Om ya. Karena saya bukan om. Saya kebetulan rumah meskipun tidak ada yang nanya, saya rumah di Cisaat ya, di Cisaat tepatnya sebelum jalur Lingkar Selatan. Ada yang pernah ke sana? Nah, berarti mainnya kurang jauh. Saya di sana di daerah Cisaat, ya, tepatnya di sana ada pesantren Al-Mas'udiyah. Oh ya, oke. Nah, rumah saya nggak jauh dari pesantren Al-Mas'udiyah, masih tetangga. Ya boleh. Terbuka, apalagi bulan puasa. Saya sangat tunggu bulan puasa ya. Sebab saya tidak punya tanggungan untuk penyuguhan. Ya, usia saya tidak bisa diumumkan karena saya malu. Oke, kita langsung saja ya. Karena kita sekarang hari ini bulan suci Ramadan ya, maka kebiasaan kita adalah di sekolah itu melaksanakan pesantren kilat ya. Tidak jauh beda dengan pesantren pun ada namanya pesantren kilat. Biasanya disebutnya dengan pasaran ya. Mengkaji satu bidang ilmu pengetahuan dengan cepat ya. Namanya juga kilat, berarti pesantren ekspres gitu ya. Berarti tuntutan bagi kita adalah harus mudah memahami apa yang disampaikan oleh setiap pemateri. Dan itu juga menjadi salah satu tradisi di sekolah di pesantren kilat ya. Yang mudah-mudahan sebagai wujud memantapkan kembali kompetensi spiritual siswa. Yang dalam hal ini mungkin saya akan sedikit menyajikan materi yang tidak panjang karena waktu juga tidak panjang.
dan mudah-mudahan kalian juga tidak bosan dengan materinya. Baiklah, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita awali materi pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas tentang 7 faedah bulan suci, faedah puasa di bulan suci. Tentunya ini adalah puasa yang wajib sebagaimana difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Insyaallah sudah hafal ya ayatnya ya. Diwajibkan kepada orang yang beriman berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana puasa yang telah dilaksanakan oleh umat-umat sebelum kita ya. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua kata Allah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah, masalahnya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan orang bertakwa? Ada yang tahu apa itu takwa? SMA sudah tahu takwa itu adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, itu yang disebut dengan takwa. Karena ini puasa ini bagian dari perintah dari Allah dan juga termaktub dalam rukun Islam. Rukun itu apa? Hal yang bisa mencapai kita kepada sesuatu yang dituju. Contoh, kita beragama Islam. Dianggap beragama Islam kalau kita sudah melaksanakan rukun-rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah puasa di bulan suci. Yang keberapa? Yang satu, membaca Islam. Yang kedua, mengerjakan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan suci. Dan kelima, pergi haji ke Baitullah baginya. Berarti ini merupakan urutan rukun Islam yang keempat. Adapun faidah itu keutamaan ataupun manfaat dari bulan suci Ramadan dan kita melaksanakan puasanya. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Apa artinya? Meninggikan derajat. Ini saya kutip dalam kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin. Dalam pandangannya ini didasari atas hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabuna wa suddifatish. Yang artinya apa? Jadi tatkala Ramadan tiba, ya, idza jaa ya, dibuka pintu-pintu surga. Nah, simbol dibuka pintu surga, Allah itu memberikan isyarat kepada kita, penunjuk kepada kita bahwa banyak sekali peluang yang bisa kita lakukan untuk mencapai surganya Allah. Artinya sekecil apapun amalia kita di bulan suci Ramadan, amalia kebaikan ibadah, maka Allah akan membalas ganjarnya dengan surga. Surga itu tempat keindahan, tempat yang paling nyaman. Nah, Allah itu ketika datangnya bulan suci Ramadan, itu pintu surga semua dibuka. Artinya amalia kita di bulan suci Ramadan siap dihantarkan ke surga. Dan juga orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu kebanyakan mati syahid, ya sudah dijamin masuk surga. Mau nggak? Saya nggak mau, karena saya masih mau ketemu dengan bulan suci Ramadan selanjutnya. Ada yang mau meninggal sekarang? Kalau ada yang mau kita doakan. Ini lebih dari 40 biasanya diijabah. Ada? Ya, mudah-mudahan kita panjang. Ya, jadi pintu surga itu dibuka oleh Allah. Kesempatan kita untuk beramal yang baik itu sangat luas. Dan ini juga dari bagian dari indikator kita mencapai derajat yang tinggi. Karena derajat yang tinggi di Allah itu sampainya kepada kita bisa ditetapkan nanti di surganya Allah. Tidak ada derajat yang lebih tinggi selain kita nanti masuk ke surganya Allah. Dan syarat ke surga itu luar biasa. Apanya?
luar biasa beratnya. Ya, puasa kan kita baru bisa puasa saja kadang kita baru masuk usia SMA ataupun SMP ya, baru kita bisa puasa sampai maghrib atau sampai full 30 hari atau ada SD udah, oh berarti bagus. Ya, berarti bagus. SD juga kan paling kelas 4, kelas 5. Ada yang kelas 1 itu sudah bisa full. Kemudian waktu lipat atau bunga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Isyarat ditutupnya pintu neraka saking saking mulianya bulan suci Ramadan. Salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya pintu neraka pun ditutup ya. Sebagai simbol kepada kita bahwa Allah memberikan ruang yang sangat besar di bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Kemudian wasuddifati syayatin dan setan pun dibelah. Ayat cek pari bahasa Sunda ini semua orang Sunda ya? Bisa Sunda semua? Cek orang Sunda mah dina nalika datang masuk ke Ramadan teh si setan teh dibawa bargon dicang-cangan. Tidak akan menggoda siapa? Manusia. Tapi pertanyaan Pak, tapi sok aja wae lamun di warteg nah wartegna rada muka saeutik tah dipengkolnya jadinya di siang hari atau istilah bahasa Sunda dan istilah godin. Ada kan? Kadang kita ketika kecil seperti itu ya. Nah, semua atur ya. Nah, lalu apakah itu yang menggoda dalam syaitan? Ya, kalau itu bukan namanya hawa nafsunya kita yang tidak kuat ditahan. Ya, karena keimanannya masih lemah. Tapi insya Allah tidak ada godaan-godaan yang lain. Ya. Tapi misalkan ketika bulan suci Ramadan saya melihat penampakan hantu, jarang itu ya. Jarang ada setan yang berkeliaran di bulan suci Ramadan. Dan biasanya bulan suci Ramadan orang semua sadar, ya, sadar akan kesalahan. Yang tidak sadar, yaitu nafsunya yang besar. Kadang kan ada di daerah lain ya. Mudah-mudahan tidak ada di daerah kita. Bulan suci Ramadan itu masih ada yang masih tawuran, ya. Ada yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu bukan berarti godaan setan. Tidak boleh menyalahkan setan. Justru harus menyalahkan hawa nafsu kita. Karunya si setan teh unggal aya kagorengan disalahkeun orang. Kita masih ada gara-gara setan. Kita godin gara-gara ada yang pacaran misalnya gara-gara setan selalu dikambing hitam. Padahal kita ini yang tidak kuat. Setan itu ya tugasnya menggoda. Tidak ada tugas lain dari setan selain menggoda. Dia menggoda manusia karena sudah jadi kerjaannya. Ketika kita ikut dengan kerjaannya, ya berarti kita yang tidak kuat. Maka tidak boleh mengambing hitamkan setan. Justru kita ini harus kuat dengan meningkatkan. Next. Yang keduanya takfirul khati'at, penghapus kesalahan atau dosa. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah. Ini jaminan dari Allah, makanya tidak boleh disia-siakan. Karena di dalam redaksi katanya ada gufir. Ya. Gufir itu artinya diampuni. Dan dalam gramatika bahasa Arab itu termasuk fi'il madi yang telah lampau, berarti artinya telah diampuni. Berarti kalau kita sudah puasa, sudah pasti kita diampuni. Ada bahasa telah diampuni. Jadi itu jaminan dari Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni kalau puasanya sesuai dengan aturan. Ya. Hari puasana saukur nahan lapar jeung haus keluar imah ngumpul jeung sejen ngayu ngomongkeun bae eta mah ganjaranna moal karena kata Nabi juga kam min saimin laisa lahu min syarhi illa bukan puasa ya kalau kita hanya sekedar menahan haus dan lapar, cuma haus ditahan
haus dan lapar ditahan, tapi ngomong ke batul, nyerocos atau ngegibah. Ya, makanya sekarang mah puasa dulu ngegibah. Setelah Idul Fitri boleh ngegibah? Jangan sampai dibikin story. Yes, Idul Fitri siap ngegibah kembali. Tidak boleh, ya. Kapanpun tidak boleh ngegibah. Biasanya gibah ada di kaum siapa? Laki-laki juga ada. Ya. Anu mulutnya ember, nyerocos, ada saja. Ya. Jadi itu, ya kita akan diampuni. Ya. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, kita hanya akan mendapatkan pahala. Ya tidak lain hanya menghilangkan haus dan lapar. Karena di dalam spesifikasi puasa itu macam-macam puasa. Kan ada puasa orang awam seperti kita, hanya bisa menahan lapar dan haus. Kaciri puasa berarti ya. Kita hanya bisa menahan haus dan lapar. Ketika mau buka kita hanya menyiapkan apa yang harus kita makan dan minum. Setiap hari terus berpikirnya seperti itu. Tapi itu disebut puasa kan? Puasa. Tapi puasanya orang tak. Ada juga yang tujuannya ternyata puasa khusus, orang yang khusus, ya orang yang melaksanakan kebaikan, ngaji Quran, terus sholat tarawih, bersedekah kepada yang tidak punya, tidak mampu. Nah itu sudah menjadi puasa khusus. Ada lagi satu lagi tingkatan yang paling tinggi, puasanya khusus. VIP, ada VIP, ada PP. Nah, gitu. Yang derajatnya paling tinggi khusus. Dia puasanya tidak hanya zahir, tapi batin, tidak membicarakan orang lain. Di dalam hatinya hanya ingat kepada Allah. Dinasa di dirinya mikir lagi, bikin buka jeung naonnya, apa jeung kolak, apa es buah, apa es kelapa, apa jeung candil, naon tah. Tidak berpikir seperti itu. Yang dipikirkan hanya ketulusan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah susah ya untuk khusus. Kayaknya itu untuk para ulama dan para waliullah, para nabi